هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri 1445 Hijriah yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia menunaikan Idul Fitri, mengumandangkan takbir, tahlil dan tahlil serta salat Idul Fitri. Dalam suasana bahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan cara mensyukuri nikmat Allah tersebut adalah dengan senantiasa menjalani perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat jasa-jasa dan perjuangan beliau agama Islam sampai kepada kita dari gelapnya zaman jahiliyah menuju cahaya yang terang benderang. Mudah-mudahan salawat juga tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqamah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti petunjuknya sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan hari yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan beberapa pesan yang mudah-mudahan pesan ini bermanfaat untuk saya sendiri dan jamaah sekalian. Pesan yang pertama adalah untuk bertakwa dimanapun berada. Setelah sebulan menjalankan Siyam Ramadan, tentu kita semua berharap agar Allah menerima seluruh ibadah yang kita lakukan dan dimasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Karena ketahuilah bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berpesan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa," dan berbekalah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu indah ibadah Ramadan. Kita serasa akrab dengan amal saleh, jauh dari dosa. Kita tersadar setelah tadinya lalai, bangun setelah tadinya terlelap, dan seakan hadir setelah tadinya menghilang. Salat malam kita, sedekah kita, tadarus Al-Quran kita, semangat kita memakmurkan masjid, serta upaya-upaya kita mengasihi sesama. Ramadan benar-benar kita jadikan sebagai bulan menuju takwa. Ketika Ramadan telah usai, maka hendaknya kita senantiasa teguh dan istiqamah di dalam kebaikan dan ketakwaan dimanapun dan kapanpun. Jangan sampai menimpa kita perumpamaan orang yang menata bata demi bata hingga berwujud bangunan yang indah dan megah, namun tiba-tiba dia sendiri yang merobohkannya. Atau laksana orang yang mengurai benang yang telah dipintalnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. Dan janganlah kamu seperti perumpamaan yang menguraikan benang yang telah dia pintal dengan kuat lalu dicerai-beraikan kembali. Sebagai contoh sederhana, puasa Ramadan melatih kita untuk senantiasa berperilaku jujur. Maka orang yang berpuasa dengan benar tidak mungkin akan menjadi pendusta, pencuri ataupun koruptor. Saat ini rendahnya kejujuran menjadi prihatinan kita semua. Bahkan di antara krisis moral yang melanda bangsa kita, salah satunya adalah hilangnya kejujuran pada sebagian anak bangsa. Mari kita simak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi, fa inna as-sidqa yahdi ilal bir." Hendaknya kalian bersikap jujur, karena kejujuran itu akan mengarah kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan mengarah kepada surga. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan. Seorang yang selalu jujur dan mencari kejujuran akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur. Wa iyyakum wal kadhib, dan jauhilah sifat bohong. Fa'innal kadhib yahdi ilal fujur, karena sikap bohong itu membawa kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kejahatan itu akan mengarah kepada api neraka. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdzib wa yataharra al-kadhib hatta yuktab 'inda Allahi kadzdzab. Orang yang selalu berbohong, yang selalu berdusta dan mencari-cari kebohongan akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong. Jamaah salat Idul Fitri yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang kedua adalah agar kita mengiringi perbuatan yang salah dengan amal saleh, dengan kebaikan. Sebagaimana kita tahu bahwa manusia memiliki potensi salah dan lupa. Kullu bani Adam khata'. Setiap manusia pasti pernah terjatuh ke dalam kekeliruan, kesalahan. Wa khairu khata'ina tawwabun. Namun sebaik-baik orang yang pernah terjatuh ke dalam kekeliruan dan kesalahan adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai wujud pertobatan yang sesungguhnya adalah tidak mengulangi kesalahan yang kedua kalinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan," dan orang-orang yang melakukan perbuatan keji, au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka, zakarullah, kemudian mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, maka mereka pun meminta ampun kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas perbuatan dosa yang mereka lakukan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapakah yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedangkan mereka mengetahuinya. Maka sebaik-baik orang adalah yang dia tidak terjatuh ke dalam kedua kesalahan, kekeliruan. Dan orang yang pernah terjatuh ke dalam kesalahan, bagaimana dia bangkit, bangun untuk melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi kesalahannya tersebut. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pesan yang ketiga adalah senantiasa berakhlak mulia dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Dalam ajaran Islam, keimanan dan ketakwaan haruslah membuahkan akhlak yang mulia. Dalam sebuah riwayat dikisahkan ketika sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah mukmin yang paling baik? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Di dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya. Lulusan madrasah Ramadan adalah pribadi bertakwa dengan karakter yang mulia, dihiasi dengan kemuliaan akhlak. Orang yang bertakwa akan selalu berusaha berperilaku benar, berbuat jujur, adil, terpercaya, dan melakukan segala kebaikan dan kearifan untuk dirinya, keluarga, masyarakat, dan umat manusia keseluruhan. Bersamaan dengan itu, ia akan senantiasa menjauhi hal-hal yang salah, yang buruk, dan tidak pantas dalam kehidupannya. Bagi kita yang menjalani puasa Ramadan, maka harus menjadikan puasanya sebagai kekuatan rohani untuk membentuk perilaku baik dan terjauh dari perangai buruk. Dalam suasana kehidupan yang dilanda krisis moral, maka sangat penting akhlak yang mulia. Dalam Islam, sangat tegas mengajarkan nilai-nilai amanah, adil,
ihsan, kasih sayang dan akhlak mulia lainnya. Islam mengajarkan adil, mengajarkan kasih sayang, namun para pemeluknya tidak jarang berbuat zalim, keburukan dan permusuhan. Islam mengajarkan kasih sayang, mengajarkan ta'awun, saling membantu dan ukhuwah, namun pemeluknya berbuat permusuhan dengan sesama muslim. Begitu pula ada orang yang rajin sholat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya secara intensif, tetapi sikap dan tindakannya diwarnai amarah, kasar, buruk kata, kebencian dan permusuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang mudah-mudahan kita semua diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di era kehidupan yang terbuka seperti sekarang ini, yang salah satunya ditandai peran media sosial secara masif, maka iman dan akhlak mulia benteng kita. Media sosial selain bermanfaat sebagai media interaksi yang cepat dan mudah, pada saat yang sama menjadikan penggunanya seolah bebas komentar apa saja. Sering kita temui ujaran perseteruan, kebencian, permusuhan, saling hujat dan hoax menjadi hal biasa di media daring tersebut tanpa dilandasi akhlak mulia jamaah sekalian. Maka media sosial bisa mengakibatkan hubungan sosial jadi lebih keras sehingga hilang keadaban, hilang pula rasa damai dan ketentraman. Maka Idul Fitri harus kita jadikan sebagai momentum untuk menghidupkan kembali nilai-nilai utama kehidupan, nilai-nilai akhlak yang mulia, menghidupkan kembali kasih sayang dan menjaga ukhuwah Islamiyah dengan senantiasa menerapkan akhlak mulia dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat dan berbangsa. Maka sesungguhnya kita telah menampilkan cara berislam yang mencerahkan dan memajukan, bahwa akhlak mulia adalah citra diri setiap muslim. Karena sesungguhnya akhlak mulia tidak bisa dipisahkan dengan keimanan dan ketakwaan. Ketika setiap muslim di negeri ini sebagai penduduk terbanyak telah menerapkan karakter utama sebagai perwujudan iman dan takwa, niscaya Allah akan memberikan anugerah kepada bangsa kita sebagaimana yang Allah firmankan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Apabila penduduk suatu negeri benar-benar beriman dan bertakwa, niscaya aku akan bukakan kepadanya barakah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka akan kami siksa terhadap apa yang mereka perbuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pesan khusus bagi para wanita muslimah. Sebelum kami mengakhiri khutbah Id ini, perkenankan kami menyampaikan wasiat khusus bagi kaum wanita. Karena jika wanita tidak dibekali dirinya dengan ilmu agama yang benar, maka akibatnya dia akan mudah melanggar aturan agama, waliyadzubillah. Adapun pesan kami yang pertama, wahai para wanita muslimah, perbanyaklah kalian beramal saleh, tegarlah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka yang tegar dan istiqamah menjalankan ketaatan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha," apabila wanita melaksanakan salat 5 waktu, wa shamat syahraha, melaksanakan siam Ramadan, wa hafizat farjaha, menjaga kemaluannya, wa ata'at zawjaha, mentaati suaminya, qila laha, dikatakan kepada wanita, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ta, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Wahai para wanita muslimah, taatilah suamimu selama perintahnya bukan dalam dosa dan kemaksiatan.
Karena Allah telah melebihkan derajat suami atas istri 1 derajat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah." Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai 1 tingkatan kelebihan daripada istrinya. Wallahu azizun hakim, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka wajib ya bagi para wanita muslimah untuk taat suami dalam perkara yang bukan maksiat. Karena la ta'ata fi makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena suamimu adalah ibarat surga dan neraka bagimu. Husain bin Muhsin berkata, "Bibiku telah menceritakan kepadaku, aku pernah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sebuah keperluan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ada apa ini?" Maka, "Apakah engkau punya suami?" Maka aku menjawab, "Iya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Bagaimana ketaatanmu kepadanya?" Maka aku menjawab, "Aku tidak pernah meremehkan ketaatan dan pengabdian kepadanya, kecuali jika aku tidak mampu." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Lihatlah dirimu, sejauh mana kedudukanmu di mata suamimu, dia adalah surga dan neraka bagimu." Wahai para wanita muslimah, janganlah engkau menuntut suamimu dengan suatu kebutuhan yang di luar batas kemampuan suami. Waspadalah dalam hal ini. Jadilah engkau selalu bersyukur terhadap pemberian suami, jangan malah selalu mengeluh dan mengingkari. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridun nar fa idza aktsaru ahliha nisa yakfurna." Aku diperlihatkan neraka bahwa mayoritas penduduknya adalah wanita. Yakfurna, karena mereka berbuat kekufuran. Qila, dikatakan, ayakfurna billah, apakah mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah? Qal yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka ya kufur terhadap suaminya, tidak bersyukur terhadap apa yang diberikan suaminya. Wahai wanita muslimah, berhiaslah untuk suamimu. Jangan kau bersolek ketika akan keluar rumah saja, tapi ketika di depan suamimu kau tampil kusut dan bau. Dari Abu Hurairah dia berkata, "Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nisa'i khair?" Dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita mana yang paling baik? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allati tasurruhu idza nazar," yaitu enak apabila dilihat, wa tuti'uhu idza amar, mentaati apabila diperintah, wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah, tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suaminya benci. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada para suami wanita-wanita salihah, istri-istri yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang mentaati suaminya. Masyaallah muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan taufik, diberikan hidayah, diberikan kesehatan dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita sukai. Maka di kesempatan Idul Fitri yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya telah memberikan kenikmatan kepada kita dengan menjalani perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan marilah kita jadikan momentum Ramadan 1 bulan penuh dari qiyam Ramadan yang kita laksanakan, qiyam Ramadan dan amalan-amalan ibadah lainnya, itu kita jadikan sebagai madrasah, pelatihan untuk kita yang kita juga lakukan di luar bulan Ramadan, yang kita juga laksanakan di luar bulan Ramadan. Jangan karena momentum Ramadan saja kita bersemangat untuk melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan sholat tarawih, melaksanakan qiyam, tapi di luar bulan Ramadan kita tinggalkan itu semua, waliyadzubillah. Tentu itu semua
Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa diberikan kekuatan untuk melaksanakan perintahnya dan istiqomah dalam menjalankan perintahnya tersebut. Demikian khutbah Idul Adha yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan jamaah sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha ونعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. من العائدين والفائزين تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. Kullu amin wa antum bi khair. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.